Masih belum. Ayo, saya belum di bawah lagi. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah kita bisa berjamaah di luar biasa. Boleh. Kita bisa bersama-sama di sini tentu kita baru saja melaksanakan sholat subuh sebelumnya dengan qobliyah subuh yang merupakan keutamaan yang luar biasa dan nanti pernah bersabda bahwa rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Inilah yang menyebabkan beberapa ulama menafsirkan bahwa bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat fajar, dia lebih kaya dari orang-orang yang lain yang kita anggap kaya itu. Yang ini tentu saja kalau kita melaksanakan itu secara rutin, apalagi dilaksanakan di masjid, karena nanti melaksanakan di masjid. Nah, pada Muhammadiyah ini kan masih sedikit yang melaksanakan sholat di masjid secara rutin. Padahal Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat fardu itu selalu di masjid. Begitu juga sholat fajar. Nah, tentu kebiasaan ini kalau bisa kita lakukan warga Muhammadiyah akan sangat baik, di samping juga menjaga kesehatan kita, tapi hati kita juga akan lebih tenang dengan Allah menjanjikan lewat Rasulullah kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada dunia dan segala isi. Artinya kan itu luar biasa. Kita di dunia ini hanya mencari rezeki yang diberikan Allah hanya ya sebagian, tapi dengan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh itu keutamaannya sangat luar biasa. Dan menurut para ahli kesehatan, dengan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh itu juga akan menjaga kesehatan kita. Hati kita akan lebih damai, hati kita akan lebih tenang, karena itu bagian dari perintah Rasulullah dan juga bagian dari zikrullah, bagian dari kita berzikir kepada Allah. Salat bagian dari zikir kepada Allah, dan juga kita membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, melaksanakan pesan-pesan Quran, itu juga bagian dari zikir kita kepada Allah. Ibnu Qayyim dalam salah satu penjelasannya dalam kitab Wabilus Sajid, ini kumpulan doa-doa dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu kan Muhammadiyah menjadi salah satu rujukan dalam kita memahami pesan-pesan Quran maupun hadis. Karena Ibnu Qayyim adalah murid dari Ibnu Taimiyah dan juga guru daripada Ibnu Katsir. Yang kalau di NU itu kalau Ibnu Katsir suka baca kitab-kitabnya karangan Ibnu Katsir. Tapi kalau di Muhammadiyah ya Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim. Kalau Ibnu Qayyim mereka masih suka, tapi kalau dari Ibnu Taimiyah warga NU kelihatannya agak kurang suka. Padahal di kalangan Muhammadiyah, di kalangan mazhab Hambali juga terutama Ibnu Taimiyah
Ibnu Qayyim merupakan tokoh-tokoh utama dalam memahami, menafsirkan Quran maupun hadis Nabi, pesan-pesan Rasulullah. Ini tentu saja bagi kita warga Muhammadiyah, memang kalau kita lihat putusan-putusan tarjih itu kan lebih dekat kepada mazhab Hambali kalau dilihat dari sisi rujukan, walaupun juga banyak mazhab Syafi'i yang kita gunakan, termasuk kalau kita salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dengan lengkap seperti itu. Tapi kemudian kan tarjih yang tadinya hanya lengkap seperti itu, tapi dalam perkembangan selanjutnya ketika Pak Samsul Anwar jadi ketua majelis tarjih kan memperluas bacaan salam ketika sholat, ada perluasan, termasuk hanya cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ini di buku putusan tarjih yang jilid 3 itu dijelaskan seperti itu. Tapi yang jilid 2 kan belum ada sampai sekarang. Jilid 1 ada, jilid 2 sampai sekarang belum terbit itu putusan tarjih. Tapi yang 3 sudah terbit. Nah, tentu saja bagi kita warga Muhammadiyah, tarjih Muhammadiyah itu kan merupakan satu kesepakatan bersama di antara para ulama-ulama Muhammadiyah dan ulama non-Muhammadiyah yang mengikuti muktamar tarjih. Yang tentu saja yang kita seringkali warga Muhammadiyah, sarah dari majelis tarjih, putusan tarjih itu yang masih kurang. Yang ada kan pendapat-pendapat para pengurus Muhammadiyah, kader Muhammadiyah dengan mensyarat masing-masing, misalnya tentang sholat, tentang berbagai hal. Tapi sudah ada rangkuman buku tentang soal jawab atau tanya jawab yang muncul di masyarakat yang dipimpin oleh tim tarjih Muhammadiyah. Nah, tentu bagi kita warga Muhammadiyah itu harus sering kita kaji, sering kita pelajari bersama. Dan tentu saja kita pelajari juga bagaimana pimpinan atau ulama-ulama tarjih Muhammadiyah itu mengambil dari sumber hukum yang lebih tinggi, tentunya Al-Quran dan Sunnah, tapi juga pendapat para ulama-ulama yang terdahulu, baik dari sahabat, dari tabi'in, dan seterusnya hingga sekarang. Di kalangan kita warga Muhammadiyah nampaknya kan kurang sekali untuk pengembangan zikir. Padahal zikir ini jelas sekali diperintahkan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Zikir adalah kunci kesuksesan, kunci kemenangan. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, misalnya. Itu di surat Jum'ah ayat 10. Di surat Al-Anfal ayat 45 dalam kondisi perang pun Allah mengingatkan itu juga. Potongan ayatnya sama, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu pada Allah dengan zikir yang banyak, agar kamu menang, agar kamu sukses, agar kamu bahagia. Sehingga di Muhammadiyah kadang orang menafsirkan zikirnya Muhammadiyah itu ya membuat perguruan tinggi, membuat sekolah, membuat rumah sakit. Ya itu benar, tidak salah juga menafsirkan seperti itu. Tapi dalam pemahaman Nabi dan para ulama-ulama terdahulu, ya di samping zikir itu adalah mengucapkan kata-kata zikir yang sering kita sebut dengan
mengagungkan asma Allah, memuji asma Allah, dan juga memohon ampun kepada Allah, juga kalimat tauhid la ilaha illallah dan sebagainya. Itu adalah zikir-zikir yang saya kira telah dituntunkan oleh Rasulullah, tapi juga disabdakan oleh Nabi bahwa afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu memang menjadi zikir yang paling utama. Yang kadang kita agak sinis terhadap saudara-saudara kita yang banyak melakukan zikir dengan bersama, dengan bersama-sama dalam forum-forum tertentu, tahlilan, padahal bersama-sama itu dalam rangka pelajaran. Orang-orang dulu dari Hindu, dari Buddha, ketika masuk Islam orang nggak bisa baca bahasa Arab, nggak bisa baca Indonesia, nggak bisa. Orang buta huruf sebagian besar ya salah satu model pelajarannya dengan menghafal itu di dalam berbagai forum. Nah ini tentu saja bagi orang-orang awam hal seperti itu sangat penting. Tapi tentu saja bukan sekedar kalimat-kalimat zikir itu sekedar hanya saja, tapi kadang kurang dimaknai dalam kehidupan real kita. Artinya ketika di forum zikir orang jadi rajin zikir, baca zikir, tapi kadang keluar dari forum itu, keluar dari masjid sudah lupa ketika dia